Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafa'atul uzma di akhir jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah anak-anak, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Fahmi Syafari dari SDN 2 Sukanegla. Izinkan Bapak menyampaikan sedikit mau'idhah hasanah berkenaan dengan makna sholat tarawih. Sholat tarawih adalah suatu sholat yang hukumnya itu adalah sunnah mu'akkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Dan untuk pelaksanaan sholat tarawih itu ba'da isya atau setelah sholat isya, dan untuk batas pengerjaannya hingga terbit fajar. Dan sholat tarawih itu bisa dikerjakan secara sendiri ataupun berjamaah. Nah, berkenaan dengan sholat tarawih, anak-anak, Bapak punya cerita. Ceritanya tentang dua orang pemuda. Bagaimana ada dua orang pemuda yang ditugaskan oleh raja untuk ke istana, dan untuk menuju ke istananya itu harus melewati hutan yang sangat gelap dan harus malam hari. Raja berkata, barang siapa yang mengumpulkan kerikil paling banyak, maka saya akan memberikan hadiah yang sangat istimewa kepada yang mengumpulkan kerikil paling banyak. Nah, dua orang pemuda tersebut berlomba untuk mengumpulkan kerikil. Sehingga suatu saat mereka berjalan menyusuri hutan yang sangat gelap. Si pemuda yang pertama, dia berpikir, buat apa mengumpulkan kerikil? Capek udah mah, menyusuri hutannya juga capek. Jadi buat apa mengumpulkan kerikil? Kakinya juga udah pegal, mata ini udah mengantuk. Jadi dia santai saja menyusuri hutan dan menuju ke istana. Sedangkan pemuda yang kedua, dia sangat bersemangat untuk mengumpulkan kerikil. Karena dia tahu dia bakalan mendapatkan hadiah apabila mengumpulkan kerikil paling banyak. Dia sangat bersemangat mengumpulkan kerikil. Meskipun matanya mengantuk, badannya sudah capek, kakinya sudah pegal, akan tetapi dia terus mengumpulkan kerikil sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya tibalah dua orang remaja tersebut di istana. Di istana sangat terang benderang karena banyak sekali lampu yang bisa meneranginya. Dan saat itu batu ataupun kerikil yang tadi dibawa itu berubah menjadi emas dan juga berlian. Nah, pemuda yang nomor satu, dia menangis, menyesal. Karena apa? Karena dia tidak mengumpulkan kerikil. Dan pemuda yang kedua, dia sangat senang, bahagia
karena melihat kerikil-kerikil yang tadi dibawa oleh pemuda tersebut berubah menjadi emas. Nah, lantas anak-anak, apa hubungannya dengan tarawih? Anak-anak, dunia ini ibarat hutan gelap itu. Dan sholat tarawih adalah cara kita memungut kerikil pahala tersebut. Mungkin saat ini kita merasa pegal, kakinya capek karena berdiri lama, ngantuk karena baru saja makan kenyang saat buka puasa, bosan karena rakaatnya terasa banyak. Tapi ingatlah janji Rasulullah SAW dalam hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pahala tarawih itu seperti emas yang sedang kita kumpulkan. Saat ini mungkin tidak terlihat, tapi nanti di akhirat setiap ruku dan sujud kita akan berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan kita menuju surga. Makna tarawih, istirahatnya jiwa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tarawih bukan hukuman buat anak-anak, tapi hadiah. Allah ingin kita beristirahat sejenak dari urusan dunia, seperti main game atau menonton TV, untuk mengobrol dengannya. Jika kita melakukannya dengan tenang, tumanina, hati kita akan merasa damai, bukan malah merasa terbebani. Jadi intinya anak-anak, mulai malam ini, jika anak-anak merasa lelah saat sholat tarawih, bayangkanlah kalian sedang mengisi kantong kalian dengan emas dan berlian. Jangan biarkan kantong kalian kosong seperti sahabat yang malas tadi, seperti remaja yang malas tadi. Jaga ketenangan, ikuti imam dengan baik, dan niatkan lillahi ta'ala karena Allah. Semoga kita semua menjadi hamba yang dicintai Allah dan mendapatkan ampunannya di bulan suci ini. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada Mauidhah Hasanah hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.